melaksanakan dengan sebaik-baiknya seturut dengan tatip ibadah kedua dan pemberkatan nikah gereja Kristen Protestan Jawa Barat. Baik, jika sudah selesai penyerahan kedua mempelai akan mengikuti dekorasi yang berjalan dari belakang sambil kita menyambut kehadiran Allah. Marilah kita bangkit berdiri dan mengangkat hidung pujian yang berjudul Bersanding dengan Indah. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan, setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mengayu agar rumah. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini terselenggara hanya karena pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ada kedua mempelai dan jemaat silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada hari ini adalah keluarga yang mengandalkan Kristus. Nas pembimbing terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 dan ke-26.
Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdasarkan diri kita di hadapan Allah, mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita rasakan. Mari kita berdoa. Inilah titah nikah yang kita ambil dari firman Tuhan. Jemaat Yesus Kristus, pada hari ini Jumat 25 September 2020, bersama-sama kita akan menjadi saksi yang turut mendoakan pernikahan Saudara Endrianus Rothman dan Saudari Eunike Patri Septia. Hendaklah diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas
dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam hubungan nikah ini, keduanya hendaknya hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan secara timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaan. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama Allah menjadikan alam semesta, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya di dalam Alkitab dinyatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Yesus Kristus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan antara pria dan wanita dalam pernikahan sebagai suatu ikatan kudus. Yesus Kristus berkata, "Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus melambangkan persatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskannya sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab tersebut, sebagaimana disebutkan, maka hendaknya jemaat menilai dan memberi arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, disertai rasa penuh hormat dan pengucapan syukur. Supaya pernikahan saudara-saudari terpelihara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya, hendaklah saudara memahami tujuan dari pernikahan ini. 1. Agar suami istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. 2. Agar suami istri hidup bersama dalam perasaan tentram, pria dengan istrinya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang calon mempelai berdua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus, maka dengan sukacita dan penuh keyakinan, majelis jemaat menyambut tekad dan niat saudara-saudari.
Sekarang ini kami mengundang saudara-saudari untuk berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya untuk menyatakan janji saudara-saudari. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima engkau Yunike Patricia sebagai istriku dan berjanji tidak akan meninggalkan engkau baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemunculan maupun dalam kemalangan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian yang memisahkan kita. Akan memimpin dan melindungi engkau dengan dan di dalam kasih sebagai orang yang takut akan Allah dan akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Yohanes sebagai suamiku dan berjanji tidak akan meninggalkan engkau baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemunculan maupun dalam kemalangan, baik dalam kemalangan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Akan mendampingi dan menolong engkau dalam kasih sebagai orang yang takut akan Allah dan akan hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita saksikan cincin perkawinan ini dibuat oleh seorang pandai emas bulat tanpa ujung pangkal yang melambangkan kelanggengan, kesatuan yang tak terpisahkan, dibuat dari logam mulia yang melambangkan kemurnian dan kemuliaan, yang dikenakan dalam pernikahan kudus dari kedua orang yang saling mencintai, yang melambangkan ikatan cinta kasih kedua insan yang saling mengasihi ini di dalam kasih Yesus Kristus. Kenakanlah ke jari manis istrimu. Yunike Patricia, istriku, aku dikenakan cincin perkawinan ini dengan kesungguhan dan kesetiaan dalam kasih Kristus. Kenakanlah ke jari manis suamimu. Hendrianus Rosman, suamiku, aku ikat engkau melalui cincin perkawinan ini dengan tulus hati dan kesetiaan dalam kasih Kristus. Berdasarkan kasih setia Kristus dan anugerahnya yang sempurna, yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, aku teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Amin.
kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudari dalam pernikahan kudus dan yang telah mempersatukan saudara-saudari dalam kasih dan setia yang sempurna, kiranya mencurahkan berkat-Nya atas saudara-saudari dan atas rumah tangga saudara-saudari. Amin. Pujian Khalik Semesta. Kita nyanyikan pujian Khalik Semesta. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat, apabila ada saudara-saudari yang mau bersaksi menyanyikan pujiannya, kami persilakan. Jika tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara dalam suasana yang sukacita dan berbahagia ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 2 pasalnya ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Di tengah ibadah peneguhan nikah, Pendeta Hendrianus Rotman dan Eunike Setia yang sudah berlangsung, sekarang kami mau mendengar firman-Mu yang kudus dan yang benar, yang berkuasa untuk mendidik, mengajar kami, untuk memperbaiki kami,
pengertian, agar kami semakin mengerti dan memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kepala gereja. Kami telah memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan pada ibadah pemberkatan kali ini kami dari Yohanes secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil Matius dengan yang ayat yang 6, dan pada ayat yang 11 kita baca bersama. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan murid-muridnya mendengar. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Maukah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Siapa yang upaya yang disediakan untuk memasukkan menggeletar kulit, masing-masing isinya 2-3 piring. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang celupkan bawalah kepada tumpeng pesta." Lalu mereka pun membawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang meninggalkan anggurnya baik anggur dan sekedar masih umum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana Yang di Galilea, sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sosial, orang akan membicarakannya menjadi satu aib untuk mereka dibicarakan. Dikatakanlah tidak tahu adat itu. Masa kehabisan anggur di tengah pesta? Orang sedang bersuka cita, orang sedang menari-nari, orang sedang bernyanyi. Kan biasanya pesta di Israel itu seperti itu. Ada yang menari-nari, ada yang menyanyi, bersuka cita, tiba-tiba habis anggur. Kan itu yang kita baca, habis anggur. Tetapi seperti yang tadi, untung ada Yesus. Untung ada Yesus sehingga mereka tertolong dari rasa malu. Tertolong yang tadinya seharusnya pesta mereka itu berhenti. Yang tadinya mereka akan merasa malu, dipermalukan oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh tamu-tamu akan ditinggalkan. Tetapi puji Tuhan, mereka tertolong, ditutupi oleh Tuhan Yesus. Untung ada Yesus. Jadi memang untung ada Yesus. Untung mereka, kalau di ayat yang kedua dikatakan mereka mengundang Yesus ke situ. Mengundang Yesus. Untung ada Yesus di situ. Mereka selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Bapak Ibu, coba ini yang kita yang sudah menikah ya. Saya lihat di sini kebanyakan yang sudah menikah ya. Coba yang sudah menikah tunjuk tangan. Ya, yang tidak mau tunjuk tangan mungkin ada maksud-maksud tertentu. Ya, dikatakan masih lajang, masih bisa, dan tidak mau tunjuk tangan. Jadi itu, ketika kita mau memasuki satu pernikahan, dulu coba diingat-ingat. Bukankah bayangan kita itu apa? Saya akan berbahagia, saya akan senang, saya akan bisa menghadapi dunia ini, kami akan bersuka cita bersama-sama. Itu juga mungkin yang dipikirkan oleh Setia, ya. Begitu juga. Jika tadi mengiyakan bahwa kalian akan menikah, apa yang kamu bayangkan dalam pernikahan itu nanti? Pasti membayangkan suatu kebahagiaan.